Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 5 manfaat sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut. Sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Salah satu keutamaan sholat tahajud adalah dapat mengantarkan seseorang ke tempat terpuji. Betapa istimewanya sholat tahajud juga dijelaskan lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 79. Artinya, dan pada sebagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkutmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Salat tahajud sebaiknya dikerjakan setelah tidur dengan waktu paling utama di sepertiga malam yang terakhir. Maksud dari sepertiga malam terakhir adalah selepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Ada banyak manfaat yang bisa dapat kita kerjakan. Ada banyak manfaat yang bisa didapat jika mengerjakan sholat tahajud, bahkan jika dilakukan selama 40 hari berturut-turut. Sebenarnya sholat tahajud tidak harus dikerjakan selama 40 hari. Namun 40 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kematangan dalam beribadah dan lainnya. Angka 40 juga berkaitan dengan usia para nabi saat mereka diangkat sebagai utusan Allah. Sebagaimana dikutip dari tafsir Fathul Qadir oleh Imam Asy-Syaukani berikut ini. Imam Asy-Syaukani radhiyallahu anhu berkata, para ahli tafsir berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus seorang nabi kecuali jika telah mencapai umur 40 tahun. Berikut adalah manfaat sholat tahajud bila dilakukan selama 40 hari berturut-turut. Yang pertama, dikabulkan doa. Jika menunaikan sholat tahajud berturut-turut selama 40 hari, Allah akan mengabulkan doa-doa tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah bersabda, Rob kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, amalan yang akan membantu di akhirat. Orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Az-Zariyat ayat 15-18. Yang ketiga, jembatan untuk masuk surga. Sholat tahajud juga bisa menjadi sebuah jembatan untuk masuk surga bagi yang mengerjakannya dengan istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan, serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat,
menghapus dan mencegah dosa. Keistimewaan sholat tahajud diberikan kepada orang yang mau dan mampu melaksanakannya dengan penuh niat dan keikhlasan. Manfaat selanjutnya dari sholat tahajud adalah dapat menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Dengan sholat tahajud, umat muslim akan selalu mengingat Allah setiap malam. Seorang muslim pun akan merasa terawasi dan mencegahnya untuk berbuat dosa kembali. Yang kelima, pikiran jadi tenang dan segar. Ketika bangun untuk melakukan sholat tahajud di sepertiga malam, maka pikiran kita akan terasa jernih dan segar. Pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran, sehingga perasaan pun merasa lebih tenang. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.